Firman Tuhan pagi hari ini, Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan, lihatlah Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda beserta para pemukanya. Dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini. Dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi aib dan perumpamaan. Menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka. Sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan kepada nenek moyang mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul kita di pagi hari ini 2 keranjang buah ara. Sama-sama kita katakan 2 keranjang buah ara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Nebukadnezar baru saja membawa Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Dan waktu mereka pergi, Tuhan memperlihatkan kepada Yeremia, nabi yang diurapi Tuhan, 2 keranjang buah ara. Tadi kita baca keranjang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang lain berisi buah ara yang jelek yang tidak dapat dimakan. Nah Tuhan berfirman kepada Yeremia, apa yang kau lihat Yeremia? Jadi kalau Tuhan kasih penglihatan, orang itu harus lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Aku melihat buah ara yang baik, itu sangat baik. Dan buah ara yang jelek itu tak dapat dimakan karena jeleknya. Ya memang kalau sudah jelek kan tidak mungkin dimakan. Jelek kan sudah busuk, sudah buruk, tidak mungkin dimakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon ara itu merupakan satu tanaman yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Pohon ini merupakan tanaman asli wilayah sekitar Laut Tengah serta memiliki umur yang panjang. Pohon ara ini tumbuh secara liar tetapi perlu dibudidayakan untuk mendapatkan hasil buah yang baik. Buah ara terasa manis, dapat dimakan langsung atau dikeringkan menjadi kue. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat atau juga mungkin sudah merasakan. Di Google pasti sudah lihat, sudah merasakan. Saya juga sudah merasakan karena ada teman saya yang pergi ke Israel dan bawa saya buah ara. Ada 5 buah yang dibawa yang sudah kering saudara. Sangat manis saudara. Sangat manis. Nah buah ara ada 3 istilah yang digunakan untuk buah ara. Yang pertama itu buah ara musim kemarau. Yang kedua buah ara hijau atau buah ara musim dingin. Dan yang ketiga buah ara bungaran. Buah ara bungaran ini yang matang sebelum musim kemarau. Buah ara ini paling disukai karena terasa segar dan enak. Mungkin saya makan yang buah itu karena sangat enak. Buah ara ini sangat bernilai karena rasanya sangat lezat Bapak Ibu Saudara. Itu buah ara bungaran. Nah pohon ara dalam Alkitab sering dihubungkan dengan janji-janji Allah.
Dan pohon ara itu melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Katakan, wah, luar biasa. Wow. Jadi pohon ara itu lambang kemakmuran, lambang kesejahteraan. Nah, kita belajar di sini apa yang menjadi gambaran dari buah ara yang baik dan buah ara yang jelek. Karena kita tidak memahaminya, saudara. Inilah cara Tuhan. Pada zaman dulu untuk nabi-nabi, khususnya Yeremia. Tuhan kasih gambaran 2 buah keranjang. Nah, apa yang menjadi gambaran dari buah ara yang baik dan buah ara yang jelek? Yang pertama, buah ara yang baik menggambarkan atau melambangkan orang-orang buangan. Katakan orang buangan. Jadi Tuhan mau ingatkan orang-orang buangan yang ada di Babel, bahwa semua yang terjadi dengan kehidupan mereka, bahwa mereka terusir dari tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu madu, dan mereka harus terusir, terbuang. Mereka harus pergi ke Babel. Dan semua ini terjadi karena perbuatan mereka. Karena kalau segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita selalu mempersalahkan Tuhan. Itu nomor 1. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Kenapa saya begini? Kenapa rumah tangga saya hancur? Kenapa hidup saya kacau? Kenapa saya sakit dan tidak sembuh-sembuh? Kenapa anak saya seperti gini? Semuanya itu kita lontarkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada orang-orang buangan, Tuhan ingatkan mereka semua yang terjadi. Sampai kalian ada di Babel, menjadi orang-orang buangan, orang asing, menjadi budak di Babel. Itu semua karena perbuatan kamu. Itu karena tindakan kamu yang menolak untuk tidak taat kepadaku. Setiap kali aku berbicara kamu berontak, kamu melawan, kamu tidak mau mendengar. Dan akibat perbuatan itu kamu harus terlempar pergi, terusir pergi. Kamu telah menganiaya para nabi-nabi, kamu menganiaya hamba-hamba Tuhan, kamu membunuh hamba-hamba Tuhan yang aku utus untuk kamu, untuk kebaikan kamu. Kamu telah menyiksa nabi-nabi yang aku utus untuk memberitakan firman Tuhan buat kamu. Makanya orang sering bilang Yeremia ini nabi yang menangis. Tapi bukannya menangis lombo-lombo. Dia tetap berdiri. Orang Israel mau hantam dia, mau bikin dia tidak peduli. Dia tetap berdiri atas kebenaran. Dia akan tetap bicara apapun. Tuhan bilang Yeremia, saya bicara ini, saya boleh kurang. Iya. Berhadapan dengan raja-raja Sedekia, dia tidak takut, saudara. Apa yang Tuhan bilang buat dia, dia bilang akan. Nah, zaman ini Tuhan cari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mau berdiri atas kebenaran. Kalau Anda penakut tidak bisa. Tuhan mau berdiri untuk nyatakan kebenaran. Jadi Tuhan bilang perbuatan kalian, tindakan kalian, itu yang membuat kamu terlempar dari tanah yang diberkati. Sekarang kamu menderita di Babylon. Kamu terjajah. Kamu menangis. Semua ini salah kamu. Bukan salah bunda mengandung. Amin. Salah kamu. Bukan salah Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Sekalipun mereka sudah terlempar dari tanah perjanjian. Sekalipun mereka sudah jadi budak di sana. Sekalipun mereka menderita di sana. Tapi tujuan Tuhan bukan untuk bunuh mereka. Tujuan Tuhan bukan untuk hancurkan hidup mereka. Tujuan Tuhan bukan untuk membinasakan mereka. Setiap yang terjadi dalam hidup kita punya tujuan. Amin. Tuhan bawa mereka di sana untuk menjadi budak di sana. Tuhan bawa mereka di sana untuk sadari. Jadi di tanah itulah Tuhan membuat mereka bertobat. Dan berbalik dari jalan-jalan hidup mereka yang salah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun terjadi dalam hidupmu jangan persalahkan Tuhan. Anda perlu duduk dan berkata, Tuhan, bukalah sesuatu bagi saya. Kenapa semua ini terjadi bagi saya? Itu penting saudara, tidak boleh salahkan siapapun. Duduk tenang, ada di hadirat Tuhan. Kenapa semua ini menimpa saya? Ngomong bagi saya. Dan saya percaya Tuhan akan ngomong buat kita.
Selama Anda hidup dengan Tuhan, rindu Tuhan, merindukan alam Tuhan, keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan bicara banyak hal untuk saudara. Jadi tempat pembuangan menjadi tempat mereka bertobat dari cara hidup, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Babel menjadi tempat mereka bertobat dari tingkah laku hidup mereka. Tempat pembuangan menjadi tempat mereka diproses. Mereka dipisahkan, mereka dimurnikan, mereka disucikan, mereka dikuduskan, mereka dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Jadi buah ara baik itu lambang orang-orang buangan. Mungkin saudara bilang, orang buangan kok dia buah ara yang baik? Karena sekalipun dia sudah terbuang, Tuhan Allah proses dia. Tuhan Allah pisahkan dia dari orang-orang yang tidak taat. Tuhan Allah pisahkan dia dari orang-orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Allah pisahkan dia dari hidup berdosa, hidup kotor dan hidup najis. Tuhan Allah pisahkan dia. Amin Bapak Ibu. Jadi tempat pembuangan menjadi tempat mereka diproses, dipisahkan, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, dipulihkan. Katakan amin. Sekarang kita mata terbuka bukan? Jadi Tuhan tidak buang kita Bapak Ibu. Tuhan tidak buang umatnya Israel. Tapi Tuhan punya tujuan bahwa mereka untuk kasih ingat bahwa kamu itu salah. Dan setelah salah Tuhan mulai proses mereka. Tuhan mulai murnikan mereka. Tuhan mulai apalagi tadi. Tuhan mulai sucikan mereka. Tuhan mulai pisahkan mereka. Kalau mereka ada di tanah Kanaan, mereka bercampur baur dengan orang-orang hidup berdosa, tambah jahat. Tapi Tuhan pisahkan supaya di Babylon mereka memiliki sesuatu hati yang baru. Mereka memiliki hati yang baru. Jadi di tempat pembuangan inilah mereka bersedia, Bapak Ibu Saudara, katakan bersedia. Mereka bersedia menerima hukum Allah atas dosa-dosa dan kejahatan mereka. Jadi mereka bukan sampai sana berontak Tuhan, tidak. Mereka bersedia. Mereka bersedia, betul Tuhan, Tuhan salah. Tuhan berubah Tuhan, Tuhan salah. Ini semua akibat perbuatan kami di tanah perjanjian. Dan kalau kami terhempar di sini, ini memang harus kami terima. Amin Bapak Ibu. Kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, katakan Tuhan terima kasih, aku terima semua ini. Jangan salahkan A, salahkan B, salahkan C. Saya terima semua ini Tuhan. Amin. Ibrani 12 ayat 6 sampai 7 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Saya mau tanya bapak-bapak di sini, adakah bapak-bapak yang tidak hajar anak? Bapak-bapak punya anak-anak? Ada yang tidak pukul? Saya percaya kita pukul anak-anak kita, amin. Kalau mereka main korek, main pisau, atau mandi hujan, atau kotor-kotor, jam mandi belum mandi, jam makan belum, jam bermain belum, kita akan pukul mereka, amin. Betul? Orang tua di sini, amin. Orang tua kok diam-diam saja, amin. Jam 10 harus tidur, tidak boleh jalan-jalan lagi. Nah itu aturan-aturan, kalau keluar dapat pukul. Di BIMK dia berkata, Ibrani 12 ayat 6 sampai 7. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kau dapat cambukan dari Tuhan. Kau dipukul oleh Tuhan, dicambuk oleh Tuhan. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai suatu hajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Semua kita dihukum. Hubungan kita dengan Allah sama seperti hubungan kita dengan anak kita. Kalau kita salah, Tuhan hukum kita. Jadi kalau kita terima hukuman Tuhan, kita belajar terima. Amin. Amin Bapak Ibu. Di tempat pembuangan inilah mereka menerima kebaikan dan kasih Tuhan. Saudara lihat, walaupun di tanah pembuangan, orang-orang mengasihi mereka. Betul? Kalau kita baca kitab raja-raja. Dan kalau kita baca pembuangan di Babylon, orang-orang Babylon mengasihi mereka. Tuhan taruh belas kasihan di hati orang-orang itu untuk mengasihi mereka. Maka mereka terpilih dari orang-orang besar. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Orang-orang ini mendapat belas kasihan Tuhan dan Raja, betul? Kita lihat Esther, kita lihat Mordekai. Ini orang-orang buangan. Tapi Tuhan mengasihi
mereka. Di tempat itu mereka dipromosikan. Di tempat itu mereka diangkat. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu tidak jahat. Amin. Tuhan punya tujuan dalam setiap proses, setiap masalah yang kita hadapi. Di tanah perbudakan ini, tanah pembuangan ini, di negeri asing ini Tuhan memberi mereka hati yang baru. Kamu dulu punya hati yang lama, hati jahat, hati yang penuh kebencian, dendam, sakit hati, pahit hati. Kamu tidak mau menerima firman Tuhan, kami berontak, kami melawan. Di tanah ini, di tanah pengasingan ini, di Babilonia ini, aku kasih kamu hati yang baru. Terima hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi di negeri Babel inilah, di daerah pembuangan inilah, mereka dikasih Tuhan hati yang baru, hati yang mengenal Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut Tuhan. Biasa menderita dulu sangsara, baru kau mulai cari Tuhan. Kalau kau ada senang, perlu. Itu Bapak Ibu, jalan yang kesenangan dulu. Pas selesai masalah sebanyak datang, ada uang lagi, miskin melarat, baru balik kembali ke karya hidup Ambon. Mama tolong berdoa dulu supaya beta diberkati. Dapat mobil baru, dapat rumah baru, dapat sepeda baru. Mama ini motor ini patung pelayanan, habis dapat motor terbang pergi. Nanti 1000 tahun baru balik. Balik lagi gereja yang ada, sudah diangkat. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Kalau Anda sudah diberkati, ingat itu kasih karunia Tuhan, amin. Anda datang dengan sukacita, haleluya. Mama apa yang perlu di gereja ini? Itu dia baru Anda sehat. Apa yang kau mau bantu di gereja ini, itu baru sehat. Perpuluhan saya susah bawa. Hei Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan lihat Google, jangan lihat hotma yang Anda tidak kenal mereka. Dari bertemu suami hidup sampai sekarang, beta ulangkan lagi, persembahan itu Tuhan Allah punya. Anda kira Tuhan Allah susah? Anda kira air hidup susah? Tidak. Tidak susah. Anda memberi tanda Anda menghormati Tuhan. Amin. Jangan bilang Anda kasih perpuluhan, saya tidak. Dari dulu saudara. Dari dulu saya bertobat tahun 2000. Hampir 2000, sorry. 1800. Iya puji Tuhan. Berarti semua punya otak-otak sehat. Ya 1984. Saya sudah bawa perpuluhan untuk Tuhan. Saya masih kuliah saudara, mau dapat uang dari mana? Tapi saya dapatkan uang dari bapak saya, tangkat perpuluhan. Saya kasih untuk misionari, karena saya suka berdoa untuk misionari dan memberi untuk misionari. Masih sekolah belum ada uang saudara. Tapi saya sudah berdoa untuk misionaris, saya sudah memberi untuk misionaris. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bawa itu perpuluhan di rumah Tuhan. Supaya Anda punya kehidupan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau sambil pelahap datang. Orang-orang dari kampung-kampung datang. Sakit, kasih dulu. Mau periksa dokter, kasih dulu. Anak sakit, anak mau sidi, anak mau sarane. Mari kasih beras, karon dulu. Masih kasih uang dulu. Mari kasih uang dulu maksudnya. Saudara, bila pelahap datang, maka saudara punya berkat. Amin. Anda pasti telinga sakit dengan beta bilang. Tapi beta mau bilang, Anda harus lakukan. Karena perpuluhan itu punya Tuhan Allah. Anda punya 90%. Anda kasih cuma berapa persen untuk Tuhan? Bukan 90, bukan? 10 saja. Coba Anda tanya orang-orang di gereja yang berpuluhan rumah Tuhan. Tuhan Allah berkati mereka luar biasa. Bukan saja uang Bapak Ibu, tapi damai sukacita. Mereka bahagia, mereka senang, mereka sukacita. Uang, harta kekayaan, jabatan, popularitas tidak buat kita bahagia, tidak. Amin Bapak Ibu. Tapi ketaatan kepada Tuhan buat kita bahagia. Dan Bapak Ibu Saudara, itu berarti uang, harta benda, kekayaan, jabatan, popularitas tidak buat kita bahagia. Deposito banyak tidak buat kita bahagia. Yang buat kita bahagia hubungan kita dengan Tuhan. Ketika keintiman dengan Tuhan, itu tidak bisa bilangkan lagi. Kemarin saya bilang, saya bisa bicarakan. Karena betapa indahnya bertemu dengan Tuhan dalam alam supranatural. Nah, kita punya gereja bergerak dalam supranatural. Kenapa Anda pakai natural terus? Menyembah dengan natural. Makanya pikiran tulehu, pikiran ada di mama kota sana, pikiran ada di kampung sana, pikiran ada di mana lagi, Pulau 7, pikiran ada di mana lagi, di Ora sana, pikiran ada di mana lagi, di apa tuh? Pas saya, pas Rewido, ambil betul, Horela lagi. Aduh. Itu orang punya paham, Morela. Jangan saudara menyembah dalam alam supranatural. Itu sehingga Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin.
Jadi Tuhan bawa mereka supaya hidup mereka tidak tercemar, tidak kotor, tidak najis. Mereka akan seperti buah ara yang baik, seperti buah ara bungaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi orang-orang yang mata secara rohani. Betul Bapak Ibu Saudara, mereka terbuang. Dan pasti Sedekia dan pemuka-pemuka yang ada di tanah perjanjian pasti mereka tahu. Mereka pergi, mereka menderita sengsara. Tapi saudara lihat, sekalipun terbuang, Tuhan sayang mereka. Tuhan didik mereka di tanah pembuangan itu. Tuhan didik mereka, Tuhan tuntun mereka, Tuhan bicara baik-baik. Kamu salah tuh akhirnya begini. Tapi mari beta kasih kamu hati yang baru untuk menyembah aku, untuk mengenal aku. Jangan hidup tercemar lagi, karena hidup tercemar kamu ada di sini. Itu beda saudara. Betul Bapak Ibu, Tuhan kasih mereka. Makanya tadi dibilang, mereka seperti buah ara yang baik, buah ara bungaran. Mereka menjadi orang-orang yang matang secara rohani. Dulu tuh buta huruf saudara, bukan buta huruf yang tahu baca, buta huruf yang rohani. Tapi sekarang mereka matang, mereka dewasa secara rohani. Mereka bisa tahu, oh ini salah, oh ini salah, oh ini salah. Dulu tuh bodoh. Salah hantam kromo saja, mereka pikir baik karena orang melakukannya, semua orang melakukan. Mereka disukai, amin, katakan amin. Buah ara bungaran itu disukai, amin Bapak Ibu, tadi kita baca. Buah ara bungaran itu disukai, amin. Karena terasa segar dan enak. Kemudian buah ara itu bernilai karena rasanya lezat. Tuhan bilang kamu seperti itu. Sekalipun Anda di tempat pembuangan, kamu seperti buah ara bungaran. Kamu bernilai, katakan amin. Bapak Gembala bilang orang sukses banyak tapi orang bernilai itu susah. Cari don apa 1, 2. Betul Bapak Ibu? Saudara, apakah cuma bilang mereka bernilai dan tidak bukti? Buktinya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel menjadi orang-orang besar di Babylon. Katakan amin. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Sekalipun dimasukkan dalam gua singa, Daniel tetap berdiri kokoh. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan patung emas dan diperhadapkan dengan perapian menyala-nyala, mereka menjadi orang-orang radikal tentang kebenaran. Mereka orang-orang militan. Kalau Allah yang kami sembah tidak bisa menolong kami, kami tetap tidak akan pernah menyembah Allah ini. Tapi dulu di tanah Kanaan mereka menyembah Allah-Allah yang mati. Mereka menyembah dewa-dewa. Tapi waktu Tuhan kasih mereka hati yang baru, mereka menjadi orang-orang radikal. Tidak. Kami tidak akan makan makanan raja. Tidak, karena kami tahu sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka cuma makan sayur dan air putih. Ini anak-anak muda sih. Halo anak muda. Kalau saya bilang Anda pun telinga panas. Ada ini perempuan cantik di sini. Anda mulai berdoa, ya Tuhan, siapa yang Tuhan kasih jodoh buat beta di gereja ini? Katakan amin. Ya, Anda tuh nanti jadi orang bernilai. Air hidup Ambon. Saya bersyukur buat Tuhan saudara. Karena anak-anak muda GKR hidup Ambon. Tiap pagi kalau dia mama ini sudah pekerja, mama ini sudah pekerja, ini sampai hati saya Tuhan terima kasih. Kadang-kadang saya menangis di rumah saya. Saya bilang Tuhan mereka bekerja di gereja. Saya minta Tuhan kasih mereka kerja. Hari ini Tuhan, minggu ini Tuhan, bulan ini Tuhan, tahun ini. Setiap hari saya bilang, hari ini Tuhan. Supaya orang-orang lihat bahwa anak-anak di gereja melayani Tuhan tidak sia-sia. Sesuai dengan firman Tuhan. Katakan saya bernilai. Saya bernilai. Ada banyak orang yang pintar di tempat Anda bekerja. Tapi Anda itu bernilai. Banyak pekerjaan yang orang sukses tidak bisa lakukan. Orang pintar tidak bisa lakukan. Tapi Anda bisa lakukan. Karena Anda orang bernilai. Haleluya. Katakan amin. Bos akan bilang tolong bikin ini dulu. Tolong bikin ini dulu. Tolong bikin ini dulu. Anak ini sudah pemalas. Dia buta huruf. Buka ini saja lama. Saya bikin aku mulai cepat. Cepat. Itu. Ya pemimpin tuh paling suka lu anak-anak tuh lincah cekatan. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang sudah jadi pemberani, militan, radikal tentang kebenaran. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka sudah kerja di mana-mana tuh. Oh, udah bilang per bos, minta maaf. Kamu lembur ya? Tidak bos, hari ini saya harus melayani di gereja. Jam kerja, jam 6 selesai. Saya akan melayani di gereja. Bos mau marah tidak, saya tidak peduli. Itu baru bilang. Saya punya anak Priscilla dulu di itu, Sinar Mas begitu. Bos bilang, Pris,
Priscilla, nanti saya lembur. Sayang Pak, beta kerja sampai jam 6 saja. Setelah itu beta akan pergi gereja untuk melayani. Oh saya bisa begitu lah. Bapak mau pecat beta silakan. Tapi beta harus pergi melayani. Itu orang-orang militan, radikal tentang kebenaran. Amin Bapak Ibu. Itu orang-orang radikal saudara. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Mordekai. Wow, saya tidak akan menyembah engkau Haman. Saya tidak akan sujud menyembah. Orang-orang lain menyembah, saya tidak. Dan saudara lihat pembelaan Tuhan buat dia. Bahkan dia dipromosikan. Esther juga. Saya akan berdoa berpuasa. Aja dandanya semua berdoa berpuasa. Ini orang-orang luar biasa. Kalau di tanah kenal mereka berbeda saudara. Tapi karena Tuhan sudah kasih hati yang baru. Anda jadi berbeda. Amin. Anda tidak akan kompromi lagi dengan dosa. Tidak. Anda akan menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Anda menjadi orang-orang pendoa. Anda akan berani menghadapi apapun. Jadi itu juga dialami oleh apa? Yusuf. Terbuang dari keluarganya. Tapi Kejadian 50 ayat 20 berkata, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakan itu untuk kebaikan kita. Betul Bapak Ibu, ini orang-orang yang tingkat rohaninya tidak dapat dijangkau oleh orang-orang biasa. Mereka melihat bahwa ya ini memang tujuan Tuhan. Tapi kalau orang-orang duniawi, orang-orang natural melihat, aduh ini anak dia korban atas semua ini. Tidak saudara. Itu mereka masuk dalam tujuan Tuhan. Hanya mereka yang matang, hanya mereka yang dewasa rohani dan terlatih dalam rohani. Yang akan dapat melihat kebenaran rohani dari fenomena duniawi. Mereka akan lihat, wow ini cara Tuhan. Makanya kalau anak-anak di proses mama tuh uang yang ada. Mari kita bilang bersih, Tuhan lagi prosesnya karena besok saya uang yang banyak. Amin. Tuhan lagi prosesnya karena besok saya menjadi orang besar. Tuhan lagi prosesnya karena Tuhan mau bawa saya ke tempat ini. Itu kalau orang-orang tingkat rohaninya tinggi saudara. Terlatih dalam hal rohani. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara. Buah ara yang jelek. Buah ara yang jelek menggambarkan Raja Sedekia dan pengikut-pengikutnya. Raja dan pejabat-pejabat terus saja menentang Yeremia. Yeremia bicara. Tetap tidak mau. Mereka menolak firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yeremia. Kita lihat dalam Yeremia 38. Mungkin saya baca agak cepat saja. Yeremia 38 ayat 17 sampai 23. BMK saja. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia. Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel. Ayat 18. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara. Dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya sendiri dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermaikan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam apa yang kukatakan kepadamu. Dan maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman Tuhan yang dinyatakan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel. Sambil berseru, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling. Semua istri dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu. Dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel. Dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Wow Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 20, saya minta ayat 20 dilihat dulu ayat 20. Ayat 20, Yeremia menjawab, hal itu tidak terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam apa yang kukatakan kepadamu. Maka kepadamu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Jadi Tuhan bilang untuk Yeremia, kasih tahu itu Sedekia, pergi saja kepada orang-orang Babylon, tentara-tentara itu, serahkan diri saja kepada mereka. Mereka tidak akan buat apa-apa untuk dia dan juga kota Yerusalem dan bait suci. Tapi saudara, firman Tuhan kalau di BMK dia bilang sampai Yeremia itu memohon kepada Sedekia. Tapi saudara tahu, Sedekia lebih menuruti kata-kata sahabat-sahabat karibnya. Dan juga pejabat-pejabat. Jadi hati-hati dengan sahabat karib. Hati-hati dengan orang-orang terdekat. Betul saudara. Sedekia memilih menerima nasihat mereka daripada suara Tuhan.
Itu. Hati-hati saudara bergaul dengan orang-orang yang salah saudara. Dia mendengar pejabat-pejabatnya dan sahabat-sahabat karibnya. Dia tidak mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat Yeremia. Dia berontak kepada Raja Nebukadnezar. Tuhan bilang ke sana saja. Serahkan diri. Kotamu tidak apa-apa juga engkau. Seharusnya dia mendengar firman Tuhan. Supaya dia tidak dibunuh dan kota Yerusalem tidak dibakar serta keluarganya selamat. Sedikit menolak firman Tuhan. Dia berontak kepada Tuhan. Dia mengikuti nasihat sahabat-sahabatnya. Saudara ingat materi home cell? Keputusan yang salah berasal dari nasihat yang salah. Dan nasihat yang salah akibat dari pergaulan yang salah. Notice, perhatikan. Pilihlah pergaulan yang sehat bagi mental Anda. Saudara diberkati? Coba kalau dengar Tuhan Allah bicara, Lasepi menyerahkan diri saja. Dia mohon apa-apa, semua baik-baik. Tapi ketika berontak melawan, karena lebih mendengar nasihat sahabat-sahabat, pejabat-pejabat yang tidak takut Tuhan Allah. Akhirnya firman Allah berkata, Tuhan memberikan hukuman yang mengerikan. Jadi Sedekia dan sahabat-sahabatnya dan pejabat itu seperti buah ara yang jelek, buah ara yang buruk, buah ara yang busuk. Yang tidak pantas untuk dimakan tapi dibuang dan dihancurkan. Apa hukumannya? Yerusalem dibakar oleh tentara-tentara Babel. Yang kedua, Sedekia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga, matanya dicungkil. Yang keempat, anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Yang kelima, sahabat-sahabat karib dan pejabat-pejabat pergi meninggalkannya. Wow, miris bukan? Seharusnya sahabat-sahabat karibnya ada di situ untuk menolong dia. Ketika dia jatuh, mereka pergi tinggalkan dia. Betap kasih ingat saudara. Jangan bergaul dengan orang jahat. Ketika Anda bergaul dengan orang jahat, Anda hancur. Dia tidak pernah ada di situ. Dia justru tepuk tangan. Beta menang. Ya, beta ini ada ajo-ajo orang jahat. Bukan saudara tepuk tangan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di mana sahabat-sahabatnya? Di mana orang-orang karib? Di mana pejabat-pejabat? Coba kalau saya dengar dong bicara, Yerusalem tidak terbakar, bait suci tidak dihanguskan, anak-anaknya aman, dia juga aman. Tapi lebih dengar sahabat-sahabat yang kejahatan. Lebih dengar sahabat-sahabat yang kurang ajar per Tuhan Allah. Lebih dengar sahabat-sahabat yang suka merontak kepada Tuhan Allah. Maka nasibnya hancur. Di manakah mereka? Dicerai-beraikan. Dia seorang diri. Di depan matanya dia menyaksikan anak-anaknya dibunuh. Sakit kasihan saudara. Sakit kasihan Bapak Ibu. Katanya anak-anak sakit saja katanya hati sedih. Apalagi anak-anak dibunuh satu persatu di hadapan Sedekia. Kemudian matanya dicungkil dan dibawa ke Babel dan dihukum mati. Itu nasib bagi orang suka melawan Tuhan. Berontak kepada Tuhan. Yang tidak mau dengar firman Tuhan. Yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Lebih baik Anda bertobat. Buah ara yang jelek pasti dibuang, dihancurkan karena tidak berguna. Jadilah buah ara yang baik, buah ara bungaran. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, jadi sukacita. Hidupmu bernilai, wow puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara firman Allah berkata dalam Yeremia 24 ayat 7. Ya, Yeremia 24 ayat 7. Aku memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Tuhan bilang ini aku Tuhanmu. Katakan amin. Jadi kita tidak cukup mengenal firman Tuhan saja Bapak Ibu. Kita harus mengenal Tuhan. Katakan amin. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kita harus melakukan hubungan intim. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia yang kacau balau ini. Yang penuh dengan tekanan pergumulan. Hanya di hadirat Tuhan. Hanya keintiman dengan Tuhan. Membuat Anda berdiri kuat kokoh. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi dan mengenal Tuhan. Tetapi kita tidak mau taat dan menolak firman Tuhan yang disampaikan hamba-hambanya. Kita menjalani hidup kita dengan cara lukai orang di sekitar kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Kalau Anda mengasihi Tuhan Allah, kasihi juga orang itu. Sekalipun mungkin orang itu tidak pantas untuk dikasihi, kasihilah dia. Katakan amin. Mau sampai kapan Anda mau orang-orang di hati Anda?
Kalau Anda mengenal Tuhan dengan baik, Anda tidak akan menipu orang lain. Anda tidak akan membohongi orang lain. Anda tidak akan mencuri dari orang lain. Anda tidak akan fitnah orang lain. Anda tidak akan menyindir satu dengan yang lain. Seperti materi homesel kita. Jangan menyindir, saudara. Jangan. Amin, katakan amin. Jika Anda mengenal Tuhan dengan baik, Anda akan mengasihi Tuhan. Anda akan melayani orang lain. Anda akan mendoakan orang lain. Bukan sebaliknya, Anda memakai orang lain untuk keuntungan pribadi Anda. Jika Anda mengenal Tuhan dengan baik, Anda akan selalu terbuka, Anda akan jujur dan selalu mengatakan kebenaran. Kalau Anda kenal Tuhan dengan baik. Orang yang mengenal Tuhan dengan baik dan bertumbuh dalam keintiman dengannya, maka hidupnya akan ditandai dengan integritas. Integritas berbicara tentang kejujuran, Bapak Ibu Saudara, katakan kejujuran. Integritas. Ya, hidupnya akan ditandai dengan integritas, dengan kekudusan, dengan hikmat dan kapasitas yang berkembang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau dia mengenal Tuhan dengan baik. Betul Bapak Ibu Saudara? Kebanggaan dalam hidup kita seharusnya bukanlah pada kepandaian yang saudara miliki. Bukan pada kekuatan yang saudara punya atau kekayaan yang saudara miliki. Tetapi karena kita mengenal Allah dengan baik dan membangun keintiman dengannya. Katakan amin. Banyak gereja-gereja pelan-pelan Tuhan. Orang-orang melayani di rumah Tuhan menghabiskan waktu dengan program-program yang banyak untuk menyenangkan banyak orang. Dan dianggap untuk memenuhi selera pasar. Tapi mereka abaikan kebutuhan utama dalam hidup manusia. Yaitu pengenalan akan Allah secara benar. Dan membangun keintiman dengannya. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan saudara-saudara saya dalam Tuhan. Nah, salah satunya mereka ada hadir di sini. Untuk Pak Pendeta Cali dan juga istrinya Ibu Ivi. Mereka datang ke sini, mereka bawa tamu dari luar negeri. Dan saya bersuka cita saudara. Satu yang saya tangkap dari mereka, Ibu, hati Ibu yang Tuhan cari. Waktu mereka masuk ruangan Ibu. Bukan mereka itu yang bilang, bukan orang Indonesia bilang. Bukan. Mereka bilang hati Ibu. Itu yang luar biasa. Dan seseorang dari luar juga datang ketemu saya dan dia berkata, Ibu, saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Tidak gampang untuk berdiri seorang diri. Menggembalakan domba Tuhan. Saya dihibur Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan ini. Mereka orang luar, mereka tidak tahu saya. Tapi mereka datang hibur saya. Tuhan bawa mereka untuk hibur saya. Tidak gampang. Saya diberkati dengan khotbah Ibu. Saya dikuatkan. Dan saya bilang puji Tuhan. Jadi seharusnya pengenalan akan Allah dan keintiman dengan Tuhan. Menjadikan tujuan utama semua hamba-hamba Tuhan. Pelan-pelan Tuhan yang melayani rumah Tuhan. Jemaat Tuhan. Jangan Anda melayani. Tapi tidak mengenal Tuhan Allah. Amin. Untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Anda perlu kembangkan disiplin secara rohani. Sebagai gaya hidup kita setiap hari. Berdoa, baca firman, renungkan siang malam. Beribadah adalah sebuah proses membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Jangan Anda melayani Tuhan tanpa Anda santai dulu di pagi hari. Jangan Anda melayani Tuhan kalau tidak ikut ibadah komsel. Jangan Anda melayani Tuhan, saudara. Tidak boleh. Anda naik di sini, cek dia. Ibadah saat itu pagi seng, ibadah komsel ke seng, ibadah youth atau tidak. Tidak boleh. Saya sudah bilang Pastor Ana, kalau orang datang latihan di sini, satu lagu sudah lewat, bilang dia duduk, tidak boleh naik di sini. Dia harus disiplin rohani. Kalau di pemerintah, Anda bekerja jam 8, Anda kerja, jam setengah 8 Anda sudah ada di kantor. Kalau pemerintah Anda hormati, mengapa Tuhan Allah tidak? Bapak Ibu diberkati? Anda sebagai asher, wow, Anda datang kan sudah jam 6 mungkin, atau jam setengah 6. Itu aturan saudara. Supaya membuat Anda nanti kerja di sana. Anda hidup teratur. Sebilang Anda kerja di gereja dalam keteraturan. Anda pergi di dunia sekuler. Anda akan teratur. Karena sudah terbiasa teratur di rumah Tuhan Allah. Kalau Anda kacau balau rumah Tuhan Allah. Anda kacau balau di kantor-kantor. Dan Anda tidak jadi berkat. Bapak Ibu diberkati? Iya itu disiplin saudara. Itu harus. Cek dia. Dia berhubungan dengan Tuhan atau tidak. Saya tidak mau Anda tidak berhubungan dengan Tuhan Allah lalu naik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus bersyukur jika Tuhan masih tegur kita. Katakan amin. Kalau Tuhan hajar kita, kalau kita dicambuk Tuhan, kita harus bersyukur. Amin.
Kalau kita hidup berdosa, dicambuk Tuhan, ditegur Tuhan, dihajar Tuhan, Anda harus bersyukur. Itu artinya Tuhan mau mengubah Anda, membaharui Anda supaya Anda dipakai oleh Tuhan. Jika Tuhan biarkan Anda hidup jahat dan berkanjang dalam dosa, tanpa Anda dihukum, itu berarti Tuhan tidak mau lagi berurusan dengan Anda. Dan Tuhan tidak mau lagi memakai Anda. Betul saudara? Betul bilang kalau beta masih bicara. Tapi kalau beta bicara ulang-ulang saya dengar. Beta akan bicara lagi. Tidak mau. Saya percaya di kantor-kantor Anda punya pemimpin juga begitu. 1 kali ulang, 2 kali ulang, saya ulang. Sudah ikut suka-suka. Saya begitu saudara. Bilang-bilang saya sudah ikut suka-sudah. Jadi Bapak Ibu saudara, gereja mungkin boleh pakai Anda. Tapi Tuhan Allah tidak pernah pakai Anda. Katakan amin. Saat teduh pagi, berdoa, jaga urusan hidup, baru Anda naik melayani. Tim Presiden Worship, tim MM, Asher, tim pendoa, peribut kota. Kalau Anda tim doa, berdoa dengan baik. Jangan suka datang, suka say. Mood baru datang. Tuhan Allah tidak pakai Anda, gereja saja. Bapak Ibu diberkati. Ini keras buat kita semua saudara. Supaya kita disiplin dalam hal beribadah. Supaya kita mengenal Tuhan. Supaya kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bukankah lebih baik kita dihukum dan dihajar Tuhan, dicambuk Tuhan. Daripada Tuhan biarkan kita hidup berdosa. Oleh sebab itu harus berespons dengan benar ketika Tuhan tegur kita. Kita dihukum Tuhan, kita dicambuk Tuhan. Karena semua itu untuk kebaikan kita. Dengan tujuan supaya Tuhan pakai hidup kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, 2 keranjang ada. Di hadapan Bapak Ibu Saudara. Dalam keranjang ada buah ara yang jelek dan buah ara yang baik. Buah ara bungaran, lezat, bernilai. Tinggal Anda pilih. Anda pilih yang mana? Pilihan ada pada Anda. Yang satu jelek hukuman, kehancuran, penderitaan. Yang buah bungaran, Anda menjadi orang sukses berhasil. Anda jadi berkat bagi banyak orang. Anda bernilai. Di mana saja Anda berada. Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus.